Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pendengar setiap podcast HMSI. Kembali lagi di podcast HMSI di sore hari ini bersama aku, Rara Krisna Adi Susilo. Dan di sini aku tidak sendiri, aku bersama temanku yaitu Ronald Steven. Dan senang banget akhirnya kita bisa bawain podcast lagi. Oh iya, hampir kelupaan. Untuk menyapa teman-teman semua, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita itu bakal ngebahas tentang penambahan biro dan juga pergantian suatu nama departemen di kabinet pension. Kan sekarang kita udah ganti kabinet nih, yang dari sebelumnya itu Hexalis jadi mention. Nah, habis itu mention sendiri ini kan dia berarti sebagai kayak rumah yang besar dan mewah tuh. Jadi diharapkan itu bisa menaungi seluruh mahasiswa SIITK dengan harmonis dan penuh kebahagiaan. Maka dari itu, kita bakal ngundang langsung Wakahima HMSI ITK. Siapa ya kira-kira? Benar. Jadi bersama-sama kita di sini sudah ada Wakahima HMSI Kabinet Mention yaitu Kak Arya Pramudia Agatha dari SI Angkatan 2020. Kalau gitu langsung aja kita sambut. Kak Arya silakan langsung. Hai guys. Hai Kak. Ya, respon dong. Oke. Udah gitu lah, hai Kak. Oke. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Santai aja, jangan formal-formal kita ya. Oke. Kalem Kali aja, ini Kak. kita ditonton sama teman-teman dari penonton HMSI dan juga ada penonton offline. Penonton offline mana suaranya? Makasih 1 juta penonton fans-fansku. Ayo kita lanjut. Ini Oke. boleh diminum? Boleh, silakan. Bercanda. Boleh kan? Boleh. Lanjut. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin dari Kak Arya boleh perkenalan dulu kali ya. Mungkin kan ada beberapa yang nggak kenal sama kakak mungkin. Ya, kenalin aku Arya Pramudia Agatha dari Prodi Sistem Informasi tentu saja. Dan dari angkatan 2020. Aku di sini sesuai yang tadi udah di intro, aku mewakili HMSI Kabinet Mention sebagai wakil ketua. Ya, Salam kenal ya Kak sebelumnya. ya Oke. sudah kenal kayaknya. Iya. Aduh, gimana Kak kuliahnya Kak? Kuliahnya, alhamdulillah sudah selama 5 hari ini libur ya, karena kita kan baru aja merayakan hari Lebaran. Jadi kita masih libur kuliah, tapi walaupun libur, tentu saja kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ada beberapa tugas-tugas yang harus dikerjakan juga. Ya, kurang lebih begitulah. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu nih, kemarin Lebaran kakak di Balikpapan aja atau gimana gitu? Oh, aku Lebaran kemarin di rumah, ya di rumah. Tapi dari hari kedua sampai hari kelima lah, itu ikut anak-anak SI angkatan 20 yang lain keliling-keliling ke sesama anak SI buat Lebaran. Oke, Lebarannya 5 hari ya. Ya, kita Lebaran sampai hari kelima. Nah, kalau boleh tahu nih, selain kuliah, kesibukannya kakak apa sih? Selain kuliah kesibukannya apa ya? Aku nggak ada sih. Oh, mungkin selain kuliah kan kita fokus kuliah di akademik, tapi aku juga ada beberapa kegiatan di luar, yaitu nongkrong sama anak-anak SI yang lain. Ya, cukup bermanfaat ya. Oke. Lah yang seru lah. Gini kakak. Iya. Oke Kak. Aku nih mau tanya nih Kak. Kan ini kita tuh ada penambahan biro-biro sama penggantian nama di suatu departemen di Kabinet Ya. Mention. Nah, kalau kayak gitu tuh kenapa Kak penggantiannya namanya? Oh, saya Kayak alasannya kenapa ada penambahan dan penggantian dari nama itu? Oke, jadi mungkin aku ceritain dari awalnya aja kali ya. Jadi kenapa sih kita ini ada penambahan 1 biro, terus ada perubahan nama tuh ya. Misalnya dari apa namanya sebelumnya kita Mungkin KWU. ya KWU, jadi- namanya KWU kita jadikan BWMH. Jadi alasan itu sebenarnya karena kita juga menambahkan departemen minat bakat gitu kan. Itu datangnya tuh dari sesuai dengan ya ini baikin dulu mic-nya jatuh. Jadi
kita ini nyesuaiin sama kondisi terkini dari organisasinya sendiri. Jadi di awal kepengurusan, mungkin bahkan sebelum awal kepengurusan, kita udah ngadain yang namanya analisis kondisi organisasi. Kita lihat di situ. Terus kita juga nyesuaiin sama keinginan warga lewat GBHK yang ada. Nah dari situ kita ngelihat ternyata warga HMS ini punya keresahan atau keinginan buat didukung di bidang misalnya minat bakat. Nah dari keresahan warga itu kita coba jawab atau kita coba wadahi lewat contohnya tuh Departemen Minat Bakat. Terus kita ada juga Biro Riset Data. Itu tuh tujuannya sebenarnya intinya tuh kita pengen ada satu departemen yang sesuai dengan disiplin ilmu kita, itu kan sistem informasi. Nah di sistem informasi itu kan kadang kita juga banyak ngebahas soal data-data gitu. Nah di lewat Biro Riset Data ini harapannya juga selain kita dapat belajar mata kuliah soal data, bisa kita implementasikan juga lewat organisasi. Jadi HMS ini bukan cuma tempat buat kayak belajar organisasi doang, tapi juga bisa praktekin apa yang kita dapat di kuliah gitu. Ya intinya nyesuaiin sama zaman sih, tergantung itu departemen badan biro itu. Dan menurut zaman HMSI Cabinet Mission ini itu yang terjadi dan itu yang coba kita jawab lewat departemen, biro dan badan yang baru ini. Oke. Kakak ini kan Wakahima ya? Ya, Boleh nggak sih kayak diceritain gitu, dari yang sebelumnya kan kakak itu kayak staff gitu kan, terus bisa ngejabat jadi Wakahima, ya. terus kandidatnya itu siapa aja, kok bisa sampai kakak yang kepilih gitu. Boleh nggak sih diceritain tentang itu? Oh iya ya. Kalau cerita dari awalnya tuh, kalau aku sendiri sebenarnya aku bukan, aku dulunya tuh staff magang di kabinetnya Query di Departemen Hublu. Nah tapi di saat aku jadi staff, aku sudah milihnya tuh di kabinet KMITK, jadi staf Kementerian Dalam Negeri. Jadi aku nggak di HMSI untuk tahun kemarin, tahun sebelumnya. Nah, yang jadi wakahimanya, kalau jadi wakahima kan itu pilihan dari kahimanya. Kalau kemarin itu aku sudah diajakin Paki buat nyusun-nyusun itu bahkan dari sebelum Paki terpilih jadi kahima. Jadi kita udah ngerancang, oh kamu mau gimana? Nanti aku yang pengen gimana juga, nanti kita gabungin rencana kita. Terus ya itu yang dibawa Paki waktu dia jadi Cakahima, yang dia bawa buat debat itu tuh sudah itu sebenarnya dia bukan cuma hasil pemikirannya Paki sendiri, tapi dia udah nanya-nanya ke yang lain mau gimana gini. Jadi dia udah menghimpun gitu loh keinginan-keinginan teman-teman yang lain sebelum kabinet mention ini pun terbentuk. Jadi begitu Paki diangkat itu kita udah benar-benar siap, udah ready buat jalan gitu. Nah, tinggal ngurusin ya administrasinya aja. Mungkin kalau yang ditanyain, mungkin kan di sini juga nggantiin Paki buat hadir jadi tamu di sini. Nah, waktu kemarin sendiri pas namanya pemilu di HMS ya, yang jadi Cakahimanya tuh cuma satu, itu Paki itu. Gak ada kandidat lain. Oke, berarti dari penjelasannya kakak yang sebelumnya nih ya, yang tentang penambahan biro sama departemen minat bakat, aku lanjut ke situ lagi ya. Ya. Aku mau nanya nih, kayak sistem kerja atau perbedaan khusus antara biro sama departemen itu gimana sih? Oh, berbedaannya biro sama departemen ya. Jadi sebenarnya kalau di kabinet mention itu bedanya departemen sama biro itu harusnya banyak itu fokus kerjanya itu ngebantuin departemen yang lain, maksudnya jadi fasilitator. Misalnya kan, nah seperti yang kita tahu kan nih ada keresahannya yang sekarang itu emailnya anak-anak ITK dibatasin kan drive-nya. Oh iya, Cuma berapa ya, 3 giga gitu kan. 5. Nah 5 bahkan, lebih baik dikit, 5. Tapi kebutuhan kita di HMS ini kan misalnya kita ngupload dokumentasi aja bisa bergiga-giga gitu kan. Nanti file-file kalian kuliah kepotong-potong gitu kan. Nah makanya dibutuhkan email yang unlimited. Nah email unlimited itu nggak di semua punya. Yang di SI aja yang punya cuma email HMSI. Nah di email HMSI ini kita pakai buat nge-storage semua data-data yang dibutuhkan HMSI itu di email HMSI. Nah tapi supaya semua orang bisa ngupload, masa semuanya megang email HMSI kan? Nggak mungkin. Nah jadi dibuatkanlah Biro Riset Data ini yang bisa ngumpulin data-data dari kalian ini biar email kalian udah kepake gitu storage-nya. Itu salah satu fungsi biro gitu. Jadi dia itu tujuannya bukan
langsung ke warga, tapi jadi fasilitator di internalnya kita di departemen, dan itu salah satunya. Tapi di Biro Riset Data sendiri nggak cuma soal ngurusin fasilitator antar mention aja sih, tapi juga ke warga kita bikinin pelatihan riset data gitu-gitu buat ngebantuin buat apa ya, membudayakan soal pengetahuan data gitu kan, wawasan data. Nah, itu sih bedanya biro sama departemen. Nah, kalau departemen ya langsung gitu dari keresahannya warga ya dibikinkan wadahnya. Contohnya kayak misalnya ini proker SIMSI atau seleksi internal mahasiswa sistem informasi. Nah, itu tuh dasarnya tuh dari kemarin itu kita waktu ISC kita bingung siapa nih yang mau wakilin HMSI misalnya di futsal gitu kan. Jadi nggak ada gitu. Jadi kemarin tuh milihnya ya udah ya dari kita-kita aja yang milih. Nah, mulai dari kabinet mention harapannya ke depannya juga kayak gitu. Lewat departemen MB ini kita punya SIMSI. Jadi semua yang mewakili mau itu olahraga kah lomba nanti itu adalah orang-orang terbaik HMSI yang udah diseleksi lewat proker SIMSI ini. Gitu. Oke, mau nanya nih Kak, kalau misalkan banyaknya staff di departemen atau biro itu gimana Kak? Kan kayak tolak ukurnya itu banyak ya, misalkan di kalau BPH itu kan nggak ada staffnya. Staff, ya. Terus kalau misalkan di kayak departemen Hublu, Sosmas, PSDM itu kan staffnya tuh banyak tuh Kak dibandingkan sama yang lain. Itu gimana Kak tolak ukurnya? Kalau kita tuh kemarin nentukannya tuh banyak sih faktornya. Yang pertama tuh faktor dari kepengurusan sebelumnya. Kita lihat pengurusan sebelumnya tuh jumlahnya berapa. Terus dari kita lihat kan di kepengurusan sebelumnya ini evaluasinya apa? Apakah kebanyakan kah atau kesedikitan kah? Nah, dari situ kita ambil tuh angkanya segini misalnya. Terus kita sesuaikan lagi sama kadepnya dulu, pertama kadep sama sekdepnya. Kalian kalau dikasih segini cukup nggak atau masih butuh lagi? Terus kalau mereka bilang cukup, nah nanti tuh angka yang udah dipegang kadep sekdepnya tuh belum tentu juga bakal segitu. Kita sesuaiin lagi sama kebutuhan dari antar departemen. Jadi kita itu nggak apa ya kayak tinggi-tinggian departemen, tapi udah kita lihat departemen ini butuhnya segini, ini segini. Jadi kalau misalnya urgensi dari misalnya minat bakat lebih banyak, ya udah anggotanya dikasih lebih banyak. Terus lihat juga nanti faktor yang selanjutnya tuh pendaftarnya. Kita lihat ada nggak yang mau daftar di minat bakat. Kalau misalnya nggak ada yang daftar, ya gimana masa mau kita paksain staff kita, nanti takutnya mereka kerja nggak sesuai passionnya kan. Nah, makanya dari situ kita udah pegang nama-namanya, udah tahu jumlahnya. Nah, baru nanti mungkin kalau misalnya dia masih baru kan, kayak misalnya tadi ada departemen baru, biro baru, badan baru gitu kan, yang harus dikasih apa ya pemahaman lagi, mungkin itu nanti begitu masuk ada welcome party, terus di situ nanti dijelasin lagi, oh departemen ini kerjanya gini-gini, terus dipencerdaskan lagi lah, kayak misalnya dikasih kalau di kabinet mention sendiri juga kita kemarin di awal kepengurusan nah ini yang bedain sama yang sebelum-sebelumnya, mungkin kita tuh GBPK-nya tuh kita diskusin bareng sama kalian-kalian yang staff 21 kan, kita ajakin kalau TUK-nya segini cukup nggak, kalau kalian ngerasa kayaknya perlu diturunin, kita sumber dayanya kurang, ya kita nanti lihat lagi, diskusiin, oh kayak gini cukup. Nah dari situ jadi banyak pertimbangannya buat nentuin berapa sih jumlah sumber daya di suatu departemen, biro atau badan, terutama di kabinet mention ini. Oke, ngomong-ngomong soal badan nih Kak. Kan kemarin tuh kan departemen KWU di kabinet lama sebelumnya Ya. kan. Nah, sekarang itu kan diganti jadi BUMH di kabinet Ya. ini. Itu ada apa sih arti khusus nggak sih Kak kenapa jadi BUMH dari KWU? Sebenarnya kenapa kita milih badan itu ya itu tadi, sebenarnya pembagian sektoralnya di HMSI Cabinet Mention itu sekarang ada 3. Jadi ada sektoral internal, itu isinya kayak ada MB, ada Dagri, ada Kesma, terus ada PSDM, terus ada eksternal, itu isinya Hublu sama Sosmas. Nah, yang terakhir ini ada sektor fasilitator atau prasarana kalau kita sebutnya. Di situ ada Medfo, Risdat, sama BUMH. Nah, sesuai namanya kan berarti dia kerjanya tuh prasarana kan, kayak yang Risdat tadi, dia tuh tugasnya nggak benar-benar langsung ke warga, tapi ngebantuin apa ya antar departemen lain gitu ya, internalnya kita. Misalnya kalau BUMH kan berarti dia nyarikan uang gitu kan buat departemen lain ngadain proker, ya itu jadi fasilitator. Nah karena itu kita pengen sebenarnya juga Medfo ini kita juga pengennya awalnya tuh mau jadikan badan juga, badan Medfo sama badan usaha milik himpunan, terus Risdat juga badan sekalian. Tapi pertimbangannya kemarin kita masih tetap pertahanin
departemen Medfo karena ya kalian masih banyak kayak lebih dekat ke warganya gitu kan, kayak ngadain pelatihan ekspresi aja sampai 2 kali kan. Iya, benar. Ya itu sih. Jadi sebenarnya yang namanya itu pengen itu kalau badan dia itu fokus ngurusin internalnya aja, nggak langsung ke warga gitu. Ya jadi fasilitator itu. Kalau menurut Kak Arya sendiri nih, selama sekarang nih apa Kak kendala di Kabinet Mention ini? Wah ya Aduh. jangan ditanya ya. Kita itu mungkin jadi kalau kita ngebahas soal kendala ya, kalau kendala mungkin selain dari kedisiplinan fungsionarisnya sendiri, jadi kendala kita itu lebih banyak di waktu kepengurusan yang singkat gitu ya, karena masalah jenjang ini kan kita cuma dikasih waktu 6 bulan 6 buat bulan. ngurus. Nah ternyata dari yang kita rasakan 6 bulan itu untuk proker yang kita punya sekarang cukup rapat banget ya, jadi kita tuh cukup sibuk sih. Tapi ini juga uniknya teman-teman fungsionaris HMSI Kabinet Mention, kita bisa-bisa aja gitu tetap bagi waktu antara kuliah dan antara organisasi. Walaupun memang secara akademik kan anak-anak prodi ESI itu kan yang kita pelajarin kan soal bagaimana manajemen organisasi. Jadi ya masuk-masuk aja sih kalau misalnya HMSI ini juga jadi tempat buat kita ngimplementasiin ilmu. Jadi nggak begitu berat fokus buat ngebagi gitu kan. Jadi ya itu kelebihannya anak-anak HMSI bisa ngebagi waktu di saat kendala kita itu yang punya banyak proker dan agenda di waktu yang sempit ini. Itu sih. Oh yang tadi itu disikat aja. Terus kalau harapan Kakak untuk Kabinet Mention ini apa Kak? Oh kalau harapanku Kabinet Mention ini kita cita-citanya tuh pengen teman-teman 21 ini punya semangat yang tetap sama gitu ya. Takutnya nanti kan ini beberapa kendalanya, ini salah satu kendala mention kemarin gitu ya. Beberapa teman-teman yang dari kepengurusan sebelumnya itu nggak pengen lanjut gitu, pengen udahan aja gitu. Kehilangan jiwa semangat berorganisasinya gitu. Padahal organisasi ini kan juga bisa jadi implementasi ilmu-ilmu yang kita dapat di kuliah gitu kan. Kayak contohnya kemarin itu Paki Kahima kita, dia itu bikinin tubes matkul apa gitu. Dia bikinin website tentang DPM-nya SI gitu-gitu. Kan bisa gitu ya. Jadi organisasi itu nggak cuma soal terpisah antara akademik dan organisasi, tapi bisa aja akademik kita tuh kita implementasikan ke organisasi itu. Iya. Jadi harapannya, harapannya kan tadi kan. Jadi harapannya kalian tuh jangan kehilangan semangat berorganisasi supaya regenerasi HMS ini tetap lanjut gitu. Oke, tar. Udah Udah sih. ya? Oke, salah. Udah sini habis kan. Oh, habis ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman penonton offline ada yang punya pertanyaan enggak? Wih, kita buka sesi tanya jawab khusus ke teman-teman offline. Gimana teman-teman offline? Apakah ada? Aduh. Oke. Kalau dari kalian, tadi kan ini bahas aku terus. Coba kalau dari kalian, gimana kabarnya selama di Medfo ini? Gimana? Apa yang kalian rasain? Ya mungkin kalau dari aku ya, Ya, dari Ronaldo. untuk kabar ya baik, alhamdulillah baik ya. Makanya bisa ketemu di sini kita Iya, kan. iya. Terus untuk aku selama di Medfo ini nggak ada kendala apa-apa sih, aman, Oh, aman, aman ya. aman. Tapi seneng nggak di Medfo? Maksudnya kayak Eh, proker-prokernya udah sesuai passion kamu kah? Atau gimana? Apa yang ada yang bikin, males gitu? seneng sih untuk proker juga ya, karena memang bidang minatnya di sini, jadi kayak nggak mungkin apa ya, nggak sesuai kan, jadi kayak aman aja, senang. Oh. Wah, dari penonton nih bilang bohong nih. Aduh, Gimana, Ronald? gimana nih? Nah, penonton offline ini kan nggak tahu ya sebenarnya ya. Oh, nggak tahu. Mereka udah tahu apa yang kamu rasain sebenarnya. Iya, oh, itu cuma nilai dari luar aja. Iya. Mungkin dari Ronald nggak ada kendala, tapi kadepnya yang ada kendala ya. Aduh. Nggak. Jangan jujur gitu dong, Mas. Kalau dari Rara sendiri gimana? Apa yang kamu rasain di Medfo? Gimana? Selama ini baik-baik aja sih, cuman kalau di Medfo ini kan lebih banyak belajarnya ya. Soalnya kan, lebih banyak belajar. Iya, soalnya kan awalnya emang Kenapa? Soalnya sebelumnya kamu bukan staf magang di Medfo iya, gitu. sebelumnya itu bukan sebagai di Medfo, cuman kayak ya udahlah belajar di Medfo gitu. Apa yang kamu dapatkan sudah di Medfo selama ini? Tuh, ada pertanyaan dari penonton offline. Apa yang sudah kamu dapatkan dari Medfo selama ini?
Oh, ini kan namanya ngobrol. Kalau ngobrol kan ya kamu nanya apa ada pertanyaan apa gitu. Atau gini aja deh. Kalian kan nih berdua di departemen Medfo gitu kan. Gimana nih pertemanan kalian di Medfo? Kalian ini cuma teman kerja kok. Kalau keluar nanti, males aku temenan sama Rara gitu, Ronald. Atau kalau rapat aja baru ketemu gitu. Atau kalian memang teman main di luar kayak ya. Oke, kalau misalnya ditanya teman main, ya nggak juga sih, kita juga jarang nongkrong bareng atau gimana gitu. Cuma kalau saya dibilang teman kerja aja ya nggak juga. Soalnya kalau misalnya ketemu kan ya kayak pasti teguran. Habis itu kalau misalnya kayak mungkin dia butuh apa, pasti ngechat juga kan. Atau mungkin aku yang butuh juga pasti ngechat nanya dia. Misalnya tugas kah atau apa gitu. Jadi kayak nggak mungkin dong kayak kalau sudah keluar dari rapat kayak apa sih? Nggak gitu dong. Kan seprodi juga ya, seangkatan juga. Solid nggak sih? Iya dong, betul. Kita harus solid. Kita itu spekta. Apa tuh? Solid, peduli, cerdas. Oh ya betul. Ya, solid, peduli, cerdas. Kalau Rara? Kurang lebih aja sama kayak Ronald. Template. Template. Loh. Loh. Nah kalian gimana? Jadi secara pertemanan oke aja. Oke aja. Kayak di Medfo ini pertemanannya bagus. Tapi kalaupun kita di lingkungan kerjanya Medfo tetap profesional gitu Tetap kan. dong. Oke. Tapi dari Medfo sendiri atau nggak usah dari Medfo aja. Kalian sesama HMSI, staff HMSI, ada nggak nih yang sudah saling suka atau apa gitu kan? Waduh. Kita kan tidak tahu kalau namanya ngobrol-ngobrol aja kan. Mancing terus ya kali. Mungkin panjang biar waktu durasinya lama. Mungkin bisa nanya ke penonton offline aja tuh. Penonton offline ada juga tuh. Oh iya, kita di sini sudah juga sesuai waktu. Ronald, kamu kapan terakhir kali ketemu Kadep Medfo? Terakhir ketemu? Kapan? Kadep Medfo. Iya, Kadep Medfo yang sekarang. Hah? Apa sih, Kak? Oh, baru aja ya? Oke, kalau Baru gitu aja nih. langsung aja kita sambut Kadep Medfo. Kita ajak dia masuk. Kita cerita-cerita kan HMSI lewat tengah. Oke. Sini. Silakan Jadi kan, di mungkin sebelahnya Kak. HMSI ini kan gak cuma soal diurus sama satu kepala kan, antara Kahima atau Wakahimanya aja, tapi kadep-kadepnya ini juga banyak in charge gitu di beberapa proker dan agenda di departemennya. Nah, kalau dari kamu gimana, lihat apa yang udah kamu rasain selama di sini? Ini sebenarnya aku gak punya mic ya. Iya, dari aku lebih kedengaran mungkin. Dosa gitu. Aduh, kamu ditonton jutaan Ditonton warga HMSI, Kak. Aduh. Gimana sih kamu? Tadi apa pertanyaannya? Enggak tahu. Aku tadi dari apa? Iya, sembarang. Kamu selama megang jadi Kadep Medfo ini gimana? Apa yang udah yang kamu rasain? Ya sebenarnya. Postnya gimana sih? Aku juga bingung. Tapi sekarang ada narasumber baru ya. Iya, Di luar briefing ya. Iya. Gak apa. Selama aku jadi Kadep Medfo yang rasain ya aku sebenarnya seneng sih bisa nerusin amanahnya Kadep yang kemarin, Kak Robi. Dan juga inovasi-inovasi yang baru di Medfo ini kayak ada aja lah pembedanya gitu dari yang kemarin. Apalagi cara saya sih kayak aku lebih ngedepankan kayak relasi antara mungkin secara personal ya ke kadep ke staff-staffnya. Jadi pas kita ngejalanin proker tuh jadi lebih enak aja gitu, kayak nggak canggung-canggung. Terus kalau biarpun di luar proker juga ya enak aja gitu, kayak teman biasa gitu. Jadi kayak nggak, tapi dengan catatan kalau mungkin di konteksnya himpunan mungkin ada batasan tertentu ya. Jadi kayak mungkin attitude-nya itu lebih dijaga lah, jangan kayak seenaknya aja gitu. Terus kalau dari proker-proker yang sudah berjalan sih ya alhamdulillah banyak kendalanya. Contohnya kemarin ya yang baru berjalan. Cuma kayaknya oke, mungkin di sini ada pematerinya. Mungkin masuk. Silakan sini. Jadi Ada Revin. kita sambut pemateri. Kita sambut Mas Revin. Oke, jadi kemarin kenapa Mas nggak bisa hadir? Padahal sebagai pemateri. Kebetulan sebelumnya mungkin minta maaf dulu ya, karena kemarin itu kenapa nggak bisa jadi pemateri, karena kebetulan baru bangun terus tiba-tiba sakit gitu, jadinya nggak bisa ngebawain materi ekspresi video. Oke. Itu kamu sampein itu kemarin ada yang DM aku peserta ekspresi apa? Video, ekspresi video. Dia Oke.
kecewa gitu. Padahal dia tuh daftar itu pengen ngeliat Repin. Wih, Kok tapi gak ada gitu. aduh. Kamu ada ucapin maaf ke apa gitu loh ke dia. Dia ini fans berat kamu. Coba. Fans ngomong berat? apa? Iya, Aduh. fans berat. Wah, Aduh, 20 kan 21. Jangan Oke, disebut Mas dong Repin. Alit. Saya ngomong aja. Repin. dikit boleh lu kan ada satu. Loh, ya udah jawab aja dulu. banyak Jawab kayaknya. aja. Oh, kayaknya itu yang 19. sampai bingung. Oh ya mungkin Iya, yang 19 bisa itu aja ya. iya. 19 ya. Iya. Mungkin 24 gitu. 24 bisa. 24. Bisa. Gimana? Sebelumnya mungkin mohon maaf ya yang sudah mau datang karena ada aku jadi pemateri gitu kan. Terus jadinya nggak datang. Maafin. Gitu. Gitu. Kan minta maaf. Kenapa kamu gak datang kemarin? Ya Kan udah ngomong. sakit. Sakit apa? Sakit tuh. Bisa dikasih lihat chatnya mas. Kan ada bucet kakak Kan yang lainnya nggak tahu. Iya, saya Ya, Nggak gimana sih? gitu. Lo fans semua kan sakitnya nggak tahu. parah banget kah atau Iya, gimana kita sampai nggak tahu. Parah banget kemarin itu. Jadi sampai kayak dikerokin ya kemarin ya? Terus gimana habis Cerita aja, dikerokin? cerita aja. jadi tuh gini Kok jadi sakit lagi ya? Jadi sakit lagi ya? Aduh, buncit lagi. berat Nal. Iya, aku tahu kok. Anjir, pindah masuk angin ini. Aduh. Oke. Jadi gitu. Kayaknya sudah terjawab. Oke. Tapi guys, kalian pengen lihat artis terkenal nggak? Siapa tuh? Kita sambut Mupet Shelby. Ayo masuk. Mana nih? Ayo ada Mupet Shelby. Ayo Kapan masuk, lagi? masuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi ini ada orang dari salah satu kadif di Medfo, ya kan Lid? Apa Kadif, ada apa ya? Pokoknya Kadif dah. Ya, kebetulan hari ini Oh, iya. memang jadi khusus kru, jadinya nggak pakai PDA. Mungkin ada yang mau diceritakan Apa ini? dari Mupet? Wah, Mupet Shelby. Gimana ceritanya bisa jadi kadif Medfo ini? Terus Apa karena tertekan kah atau apa? Atau apa yang Oh, kamu rasain? Kadif. Apaan? Sini. Mana? Ini penonton habis ya, offline kabur sama dia dipanggil lagi. Dipanggilin deh. Kalau kayak ini kayak bisa alasan masuk ke Medfo nggak sih? Iya, bisa. Boleh, Ya, boleh. Ya karena to the point aja Medfo di HMSI itu memang kurang SDM-nya. Oh, iya. Terbukti nggak sih? Tapi karena kesadaran kurang Iya, SDM. heeh. Meskipun lu nggak bisa apa-apa, yang penting bisa ada bantu dikit lah. Wah, Ya, itu. bener-bener. Dalam, Gitu sih. dalam. Itu aja sih. Ya, Terus gimana selama ini? Jalanin Medfo gimana? adem kalem aja sih. Oh, ada Tapi Sangat-sangat anu sih, filosofi ya? kadang kan ada beberapa kayak publikasi, aduh sorry ya. Aduh. enggak Aduh. evaluasi dikit mungkin ya. Kalau publikasi kan kayak memang butuh apa ya, tersedianya waktu juga kan, baru harus on time juga. Jadi ya kalau mungkin kalau permasalahan di publikasi itu mungkin ya itu sih, kayak dari misal aku atau enggak kayak stafku Rara dan Harley nggak bisa, kadang jarang ada yang ngehandle gitu loh, jadi agak susah karena kita kan enggak semestinya enggak terus-terusan Megang pantengin HP gitu. Gitu sih. Apa harapanmu buat Medfo ke depannya? Atau siapa tahu kan nanti teman-teman dari penerus kita kan pengen masuk Medfo juga. Apa yang kamu harapkan dari mereka? Kalau dari aku Medfo apa ya? Keterbukaan sih, bener. Ya kan? Keterbukaan kan? Keterbukaan tuh kuncinya sih Kak. Jangan dong. Jangan itu. Jangan, sama bukan yang itu. Jangan. Itu ya itu Oh. transparansi, benar. Ya bahasanya kurang. Heeh. Sama kalau ini sih apa ya namanya? Kalau udah ada proker gitu niatin lah, Nah, seniat-niatnya gitu aja sih. Heeh. Karena kan bawa nama HMSI ya, dia enak sama himpunan lain. Itu aja sih. Dah, gue mau foto lah, cabut ciao. Sekarang kita Belum disuruh cabut sih. Jadi kan kita move it. Jadi kan kita nih tadi habis evaluasi dan berhubung juga kita masih di suasana lebaran, mari kita minal-minal. Kak, astaga. Berarti nih Mas. Ini sangat Ya, Berarti Mas. Kenapa begini sih? Kok jadi Berarti begini? Nas. Aduh. Kok random ya podcastnya? Bubar. Selama Ditutup dulu dong. Nah, sekali lagi kita jargon. Hai Messi Mention. Bukan, salah podcastnya dong. Kan Oh, Hai Messi iya. Mention ada sendiri. Podcast Hai Messi Mention kata sudah ada namanya, Lid. Nama singkatannya.
Apa tuh Kak? Vacation kata Adit. Aduh. Podcast HMSI Oh. mention vacation. Jadi Agak kalau maksa sih kalau sebenarnya. kita bilang vacation seren. Nggak Seren. enak. Ah, seren. Seren. Oke. Perlu banget. Oke. Vacation Seren. Oh